Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guruobat21, sumber informasi dan media sharing untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan mencoba mengkaji 4 pertanyaan ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman subscriber di komentar dan mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Nah, kita akan kaji ini berdasarkan 2 sumber. Yang pertama adalah pernyataan dari BKN, pihak BKN dalam konferensi persnya. Yang kedua adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang P3K. Jadi sebentar kita akan mendalami aturan P3K berdasarkan peraturan pemerintah atau landasan hukum dari P3K. Harap teman-teman menyimak video ini secara lengkap dan utuh supaya nanti tidak ada mispersepsi atau kekeliruan dalam memahami. Pertanyaan pertama adalah mundur P3K untuk daftar CPNS mungkinkah atau bisakah seperti itu? Nah, ternyata jawabannya adalah bisa, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat landasan hukumnya, silahkan simak dulu penjelasan dari pihak BKN berikut ini, yang menyatakan bahwasanya memang bisa P3K itu mendaftar CPNS. Pertanyaan kelima dari Furkan, guru honorer di Kalimantan Timur. Apakah kedepannya guru yang telah menjadi PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS walaupun masih terikat kontrak sebagai PPPK? Saya sedikit terkait dengan guru P3K yang melamar menjadi PNS. Saya kira guru P3K yang sudah menjadi P3K kemudian melamar menjadi PNS, saya kira diperbolehkan sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi PNS. Tapi tentunya nantinya mengikuti seleksi-seleksi yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sehingga nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya guru-guru P3K yang sudah terikat kontrak P3K tetapi masih bisa ikut seleksi CPNS, artinya di bawah 35 tahun dan memiliki kualifikasi yang sesuai, tentunya bisa saja masuk menjadi PNS, melamar menjadi PNS. Tapi tadi saya sampaikan juga pernyataan Pak Bima bahwa di masa mendatang memang pemerintah akan terus menerapkan bahwa guru itu menjadi tenaga P3K. Artinya kemungkinan guru untuk menjadi PNS itu kecil, sehingga kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS juga akan kita batasi. Saya kira demikian, Pak. Nah, setelah kita mendengar pernyataan dari pihak BKN tadi, ya jadi jelas ya bahwasanya memang bisa P3K itu mendaftar CPNS. Artinya apa? Artinya P3K itu harus memutus kontrak, kan? Artinya harus mundur dari P3K. Nah, bagaimana aturan mundurnya? Nah, ternyata teman-teman itu dibahas dalam peraturan pemerintah. Peraturan yang membahas tentang P3K itu adalah ini peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di sini semua dibahas tentang teknis P3K seperti apa. Nah, dalam peraturan ini memang ada bab 9 yang mengatur tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, perjanjian umum kerja. Di sini bagian ke-1 umum pasal 53 dijelaskan bahwasanya pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena ya. Nah, yang pertama jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Yang kedua adalah meninggal dunia. Yang ketiga adalah atas permintaan sendiri. Nah, sepertinya teman-teman ini adalah jalur yang bisa teman-teman P3K yang nantinya kalau lolos P3K kemudian nanti ada CPNS ya, itu bisa menggunakan jalur ini atas permintaan sendiri. Jadi atas keinginan sendiri mundur P3K mungkin karena lolos CPNS seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ini ya, bagaimana aturan mundurnya ya, karena sekali lagi perlu teman-teman ingat bahwasanya P3K itu adalah kontrak, ada ikatan kontrak yang bahkan ditandatangani oleh P3K. Jadi perlu dipahami seperti apa aturan mundurnya. Kita lagi-lagi berdasar pada peraturan yang tadi. Nah, di sini ada diatur bagian keempat, pemutusan hubungan perjanjian kerja karena atas permintaan sendiri. Nah, ini yang perlu dikaji dan dipahami secara mendalam, teman-teman. Pasal 56 kita pelajari sama-sama. P3K yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai P3K. Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disetujui
atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jadi ketika teman-teman mengajukan mengundurkan diri atas permintaan sendiri ya, itu dua kemungkinan teman-teman, bisa disetujui dan bisa juga ditunda sampai di akhir dulu masa kerjanya. Bisa dua kemungkinan seperti itu. Kita lanjut. Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetujui apabila, nah ini teman-teman yang kita harus pahami bahwasanya ternyata diatur dalam undang-undang syarat permintaan teman-teman untuk mundur P3K itu disetujui. Yang pertama syaratnya di sini ada teman-teman, ternyata telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%. Yang kedua, telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Jadi catatan wajib untuk disetujui permintaannya ya, kita ini berbicara berdasarkan peraturan pemerintah. Sekali lagi ini landasannya adalah peraturan pemerintah. Yang pertama adalah masa kerja itu paling kurang 90%. Kalau kita kalikan 90% dengan masa kerja minimal 1 tahun itu kisaran 10 bulanan. Nah, kemudian yang kedua, setelah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Jadi ini dua catatan yang harus dipenuhi untuk disetujui permintaan teman-teman mundur menjadi P3K atas permintaan sendiri. Dengan kata lain, mundur dengan hormat ya, mundur dengan hormat. Nah, lantas bagaimana ketika misalnya sudah lulus CPNS? Nah, jadi kita calm down dulu, tenang dulu, kita lanjut ke pasal 4-nya. Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunda apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwasanya bisa saja permintaan teman-teman itu ditunda ketika tidak memenuhi dua kriteria di atas ini. Nah, kita lanjut ke pasal 5. Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, P3K dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi apabila teman-teman tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan tadi ini, kemudian istilahnya tetap ingin mundur, maka pemutusan hubungan perjanjian kerja itu bukan lagi sebatas dengan hormat, tapi ada tambahannya, yaitu dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kita lanjut. P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan masih dapat melamar sebagai P3K. Jadi ketika teman-teman mundur dengan memenuhi kriteria yang dua tadi, masa kerja 90%, kemudian capaian kinerja 90%, maka teman-teman itu mundur dengan hormat atas permintaan sendiri ya, atas permintaan sendiri, kemudian mendapatkan dan masih bisa melamar sebagai P3K. Sekali lagi masih bisa melamar sebagai P3K. Nah, tapi di pasal 7 dijelas P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, artinya teman-teman mundur dengan tidak memenuhi dua kriteria tadi, yang masa kerja 90% dan capaian kinerja 90%, maka konsekuensinya adalah, hak tetap diberikan hak ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat melamar sebagai P3K. Di sini sangat jelas bahwasanya ternyata ada konsekuensi dari keputusan untuk mengundurkan diri dari P3K, yaitu konsekuensinya ketika mundur tanpa memenuhi dua kriteria tadi itu, yang 90% itu, maka konsekuensinya teman-teman tidak bisa lagi mendaftar sebagai P3K di tahun-tahun berikutnya. Nah, setelah kita menganalisa tadi peraturan-peraturan yang secara rinci dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut. Ya, jadi kita simpulkan dari 4 pertanyaan ini, kita jawab. Yang pertama, mundur P3K, daftar CPNS, apakah bisa? Ya, jawabannya adalah bisa, ya, bisa. Kemudian bagaimana aturan mundurnya? Nah, aturan mundurnya yang pertama ada dua jalur. Yang pertama, mundur atas permintaan sendiri, ya, dengan catatan memenuhi dua kriteria. Yang pertama, masa kerja sudah terpenuhi 90%. Yang kedua, capaian kinerja sudah tercapai juga 90%. Maka itu bisa mundur
dengan hormat atas permintaan sendiri. Nah, lantas bagaimana kalau capaian kinerja tidak tercapai 90%, kemudian masa kerja tidak tercapai 90%, maka peraturan yang berlaku berdasarkan PP tadi, peraturan pemerintah tadi, maka akan diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Yang ketiga, apa konsekuensi dari mundur P3K? Jadi ada dua konsekuensi sebenarnya. Yang pertama adalah ketika teman-teman mundur dengan status dengan hormat atas permintaan sendiri, atau dengan kata lain memenuhi kriteria 90% masa kerja dan 90% capaian kinerja, konsekuensinya adalah teman-teman tetap bisa mendaftar P3K, ya, P3K di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini konsekuensi yang positif, ya, konsekuensi positif. Nah, di satu sisi, ketika teman-teman mundur dengan status diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau dengan kata lain tidak memenuhi masa kerja 90% dan capaian kinerja 90%, maka konsekuensinya adalah teman-teman tidak bisa lagi mendaftar P3K. Jadi sekali lagi, apa yang kami sampaikan berdasarkan peraturan yang kita bahas tadi, yang kita dalami tadi, bukan sesuatu yang mengada-ada. Nah, selanjutnya mundur P3K sebelum atau setelah lolos CPNS. Jadi, kalau kita melihat analisa tadi, maka mungkin sebaiknya nanti pada saat lolos CPNS baru mundur P3K, seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang sempat kita kaji. Anyway, kami tetap berdoa teman-teman lolos menjadi P3K dulu, karena bagaimanapun P3K ini tetap lebih, tanda kutip, lebih baik dibanding status honorer, karena fakta di lapangan kadang teman-teman honorer itu digaji bahkan 300.000 per bulan, ya. Artinya sisi kesejahteraan tidak tercapai dari sisi itu. Kalau P3K itu insya Allah tercapai, karena gaji dan tunjangan itu hampir sama dengan PNS, seperti itu. Tapi tentu ketika misalnya sudah P3K, pasti teman-teman akan berpikir ketika ada CPNS pasti akan tertarik ke sana, karena memang mungkin saat ini CPNS itu lebih, dan nilai yang sempat kita dalami untuk kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki tanggapan atau analisa yang lain, silahkan berkomentar, kita diskusi di sana. Kita budayakan literasi, kita budayakan diskusi, karena diskusi adalah budaya orang-orang yang berakal. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.